Ada masa dalam hidup ketika kita merasa berjalan terlalu jauh, tapi tidak tahu kemana sebenarnya kaki ini menuju. Dunia terus berputar, tuntutan datang tanpa henti, dan di tengah semua itu, hati kita perlahan kehilangan arah. Pernahkah kamu merasa begitu? Duduk diam, menatap langit malam, lalu bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar membuatku bahagia? Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Kita semua pernah berdiri di persimpangan itu, antara menyerah dan bertahan, antara melawan dan menerima. Di sanalah arah baru hadir, bukan sebagai tempat untuk mencari jawaban instan, melainkan ruang tenang untuk memahami diri sendiri. Melalui pandangan stoikisme, kita belajar bahwa hidup tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi cara kita memaknainya selalu bisa kita pilih. Setiap kehilangan, setiap luka, setiap kebingungan, semuanya adalah undangan untuk tumbuh. Maka, mari berjalan bersama, perlahan dengan hati yang hangat, menuju arah baru yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih selaras dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kita hidup di tengah arus komunikasi yang tak pernah berhenti. Media sosial menjadi ruang publik yang tak terbatas, tempat setiap orang memiliki panggung, mikrofon, dan audiensnya masing-masing. Namun, di balik kebebasan berekspresi itu, muncul pula tantangan baru, kemampuan untuk menahan diri ketika diserang. Dalam era komentar cepat, di mana setiap opini bisa memantik perdebatan dan setiap kesalahpahaman bisa menjadi bahan bakar konflik, berpikir jernih menjadi kemampuan langka, tetapi sangat berharga. Serangan di dunia maya tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Kadang hanya berupa komentar sinis, sindiran halus, atau bahkan emoji yang menyinggung perasaan. Kadang seseorang menulis sesuatu tanpa niat menyerang, tetapi dibaca oleh orang lain dengan emosi yang sudah siap meledak. Kita hidup dalam konteks yang menuntut respons instan, dan karena itu, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak. Padahal, jeda beberapa detik sebelum membalas sebuah komentar bisa menentukan apakah kita sedang menegakkan harga diri atau sekadar mempermalukan diri sendiri. Menahan diri bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya itu bentuk kedewasaan berpikir. Dalam psikologi modern dikenal istilah response inhibition, kemampuan seseorang untuk menahan impuls sebelum bereaksi. Orang yang mampu menunda respons, terutama saat terpicu secara emosional, menunjukkan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Di dunia digital yang mengedepankan kecepatan, kemampuan ini semakin penting. Tidak setiap serangan perlu direspons, tidak setiap komentar perlu dibalas, dan tidak setiap kesalahpahaman harus diluruskan di ruang publik. Namun menahan diri bukan berarti memendam. Ada perbedaan antara diam karena takut dan diam karena memilih bijak. Diam yang bijak adalah bentuk pengendalian diri yang lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Kita memahami bahwa reaksi yang tergesa-gesa hanya akan memperburuk keadaan. Ketika seseorang menyerang, mereka seringkali menginginkan respons. Dengan tidak memberikannya, kita bukan hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri sendiri. Sayangnya, sistem digital yang mengatur kehidupan kita saat ini tidak mendukung praktik menahan diri. Algoritma media sosial bekerja berdasarkan keterlibatan, engagement. Semakin banyak reaksi, semakin tinggi exposure. Konten yang memicu kemarahan lebih cepat viral daripada konten yang menenangkan. Akibatnya, masyarakat tanpa sadar terdorong untuk bereaksi cepat, seolah kecepatan merespons adalah ukuran keberanian. Padahal, dalam konteks berpikir jernih, keberanian justru terletak pada kemampuan untuk menunda. Menunda berbicara, menunda mengetik, menunda menekan tombol kirim, itulah bentuk refleksi modern yang kerap dilupakan. Menahan diri di era komentar cepat juga menuntut kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri. Apa yang sebenarnya membuat kita ingin membalas? Apakah karena merasa diserang atau karena ingin diakui benar? Ketika kita mulai mengenali motivasi di balik dorongan itu, kita sedang membangun jarak antara pikiran dan emosi, jarak yang memungkinkan kejernihan tumbuh. Pikiran jernih tidak muncul di tengah reaksi spontan. Ia tumbuh di ruang tenang, di sela-sela jeda yang kita ciptakan dengan sadar. Serangan di media sosial atau dalam percakapan modern seringkali tidak bisa dihindari.
namun kita selalu punya pilihan bagaimana menanggapinya. Kita bisa membiarkan diri terseret arus emosi yang tidak berujung, atau kita bisa berdiri diam di tengah badai dan memilih untuk tidak larut. Dalam diam itu, ada kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan untuk tetap jernih, rasional, dan tidak kehilangan arah. Orang yang mampu menahan diri saat diserang bukan berarti kalah. Ia hanya memilih medan perang yang lebih tinggi, medan kesadaran diri. Pada akhirnya menahan diri adalah seni untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang semakin reaktif. Ia adalah bukti bahwa kendali atas diri sendiri masih mungkin dipertahankan, meski dunia menuntut kecepatan dalam segala hal. Berpikir jernih saat diserang tidak lahir dari keinginan untuk membenarkan diri, melainkan dari kesadaran bahwa kedamaian batin jauh lebih bernilai daripada kemenangan dalam debat yang tak berarti. Di era komentar cepat, kejernihan berpikir adalah bentuk kebijaksanaan baru, dan menahan diri adalah langkah pertamanya. Di tengah kehidupan modern yang dipenuhi opini dan ekspresi bebas, kemampuan untuk membedakan antara kritik dan serangan pribadi menjadi semakin penting. Dunia saat ini memberi ruang bagi setiap orang untuk berbicara, baik dengan niat membangun maupun sekadar meluapkan emosi. Dalam derasnya arus komunikasi digital, di mana kata-kata meluncur lebih cepat daripada pikiran, batas antara kritik dan serangan pribadi seringkali kabur. Disinilah kemampuan berpikir jernih diuji. Bagaimana kita bisa tetap objektif ketika kata-kata yang ditujukan kepada kita terasa menyakitkan? Kritik sejatinya adalah cermin. Ia mungkin memperlihatkan sisi diri yang tidak ingin kita lihat, tetapi kejujuran reflektifnya bisa membantu kita tumbuh. Sementara serangan pribadi adalah batu yang dilempar tanpa niat baik, hanya untuk melukai. Masalahnya, ketika emosi sedang tinggi, keduanya terasa sama. Sebuah kritik yang sebenarnya membangun bisa kita tangkap sebagai penghinaan, dan sebaliknya, serangan yang kejam bisa kita anggap sebagai masukan yang pantas direnungkan. Maka, langkah pertama untuk berpikir jernih saat diserang adalah dengan menyadari bahwa tidak semua hal yang terdengar keras adalah serangan, dan tidak semua yang terdengar lembut bebas dari niat menjatuhkan. Kita hidup di masa di mana identitas sangat melekat pada pendapat. Ketika seseorang mengkritik ide kita, kita merasa seolah yang diserang adalah pribadi kita. Ini terjadi karena batas antara apa yang saya pikirkan dan siapa saya menjadi kabur. Akibatnya setiap kritik terasa personal. Padahal dalam konteks berpikir dewasa, ide bukanlah diri kita. Ia hanyalah representasi dari cara berpikir kita pada satu waktu tertentu. Jika kita menolak kritik karena merasa diserang, kita sesungguhnya menolak kesempatan untuk memperluas pemahaman. Dan jika kita membalas dengan serangan pula, kita hanya memperpanjang lingkaran reaktif yang tak ada ujungnya. Berpikir jernih menuntut kita untuk mendengarkan dengan niat memahami, bukan dengan niat membalas. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang terdengar tajam, coba tanyakan pada diri sendiri, adakah nilai kebenaran di dalamnya, sekecil apapun? Jika ada, maka itulah ruang pembelajaran kita. Jika tidak, maka tidak perlu menganggapnya sebagai ancaman. Dengan cara pandang seperti ini, kita tidak lagi menjadi tawanan emosi, tetapi pengamat dari situasi yang tengah berlangsung. Namun ada kalanya memang serangan pribadi disamarkan sebagai kritik. Di dunia profesional misalnya, seseorang bisa menyampaikan komentar dengan nada analitis, tetapi penuh sindiran. Di ruang digital, orang bisa mengemas penghinaan dalam bentuk opini. Berpikir jernih bukan berarti menoleransi serangan semacam ini. Sebaliknya, kejernihan pikiran membantu kita menilai motif di balik kata-kata. Jika niatnya menjatuhkan, tidak ada kewajiban untuk menanggapinya secara serius. Kita berhak menjaga batas pribadi tanpa harus terjebak dalam perdebatan yang tak produktif. Membedakan kritik dan serangan pribadi juga berarti melatih kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap ketidaknyamanan. Kritik yang jujur seringkali menyakitkan karena menyentuh ego, bukan karena bersifat kasar. Ego tidak suka disorot, ia ingin merasa benar dan diterima. Tetapi justru disitulah ruang pertumbuhan berada. Orang yang mampu menundukkan egonya akan menemukan kebijaksanaan dalam kritik. Ia tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki diri.
Dalam konteks sosial yang penuh gesekan, orang yang mampu berpikir jernih ketika diserang tidak akan mudah terpancing untuk membuktikan diri. Ia memahami bahwa validasi sejati tidak datang dari pembenaran eksternal, melainkan dari ketenangan batin yang tahu kebenaran mana yang perlu diterima dan mana yang harus dilepaskan. Ketika seseorang menuduh tanpa dasar, pikiran jernih berkata, "Ini bukan tentang saya." Dan ketika seseorang menyampaikan kritik dengan niat baik, pikiran jernih menjawab, "Terima kasih, saya akan memikirkannya." Menolak untuk terseret dalam kebingungan antara kritik dan serangan pribadi adalah bentuk kecerdasan emosional tingkat tinggi. Ia memerlukan kesadaran, latihan, dan keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya. Dalam setiap kata yang melukai, selalu ada peluang untuk belajar tentang kesabaran. Dalam setiap kritik, ada kemungkinan untuk tumbuh. Tetapi dalam setiap serangan pribadi, ada kesempatan untuk menguji sejauh mana kita telah mengenal diri sendiri. Pada akhirnya, membedakan kritik dan serangan pribadi bukan sekadar soal memilih bagaimana menanggapi orang lain, melainkan bagaimana kita memandang diri sendiri. Jika kita mengenal nilai dan batas kita, maka tidak ada serangan yang benar-benar bisa mengguncang. Pikiran jernih bukan berarti kebal dari rasa sakit, tetapi mampu menavigasi rasa sakit itu tanpa kehilangan arah. Dunia boleh bising dengan suara yang menghakimi, tetapi di dalam diri yang tenang, kita tahu mana yang pantas didengar dan mana yang lebih baik dibiarkan berlalu. Di tengah dunia modern yang hiruk-pikuk, di mana setiap detik kita diserang oleh arus informasi, opini, dan emosi, ketenangan tampak seperti kemewahan langka. Namun sesungguhnya, ketenangan adalah bentuk perlawanan paling elegan terhadap dunia yang terus mendorong kita untuk bereaksi. Ketika seseorang menyerang, baik secara verbal, emosional, maupun digital, reaksi pertama yang muncul dalam diri manusia hampir selalu sama. Dorongan untuk membalas. Kita ingin menegakkan harga diri, menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Tetapi seringkali, dalam upaya membalas itu, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kejernihan berpikir. Ketenangan bukan sekadar tidak berbicara atau tidak bereaksi. Ia adalah keadaan batin yang lahir dari kesadaran penuh bahwa tidak semua hal layak mendapat energi kita. Dalam suasana yang penuh provokasi, diam bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada kata-kata. Orang yang tenang di tengah serangan bukan berarti pasif. Ia sedang memilih medan perang yang lebih strategis. Medan kesadaran, bukan impuls. Dunia modern seringkali memuji keberanian berbicara, tetapi jarang menghargai keberanian untuk diam. Padahal dalam banyak kasus, justru diamlah yang menunjukkan kekuatan kendali diri yang sesungguhnya. Serangan dalam bentuk apapun selalu mengundang respons emosional. Di dunia maya, sebuah komentar kasar bisa membuat seseorang marah, cemas, atau bahkan kehilangan harga diri. Di dunia nyata, tatapan sinis atau kata-kata menyinggung dari rekan kerja bisa memicu dorongan untuk membela diri. Namun berpikir jernih berarti menunda reaksi, menimbang dulu sebelum bertindak. Ketenangan memberi ruang antara stimulus dan respons, ruang yang kecil namun menentukan arah tindakan kita selanjutnya. Dalam ruang itu, kita bisa memilih, apakah kita akan bertindak dari luka atau dari kesadaran. Ketenangan adalah bentuk perlawanan terhadap budaya reaktif yang merajalela saat ini. Kita hidup di zaman di mana kecepatan dianggap sebagai bentuk kekuatan. Semakin cepat seseorang membalas, semakin dianggap tangguh. Padahal kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk menahan diri. Orang yang bereaksi cepat belum tentu kuat. Bisa jadi ia hanya dikuasai oleh emosinya. Sebaliknya, orang yang tenang bukan berarti lemah. Ia hanya lebih memahami nilai dari energi dan waktu yang dimilikinya. Dalam banyak situasi, ketenangan adalah bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Ia menyampaikan pesan bahwa kita tidak akan dikendalikan oleh amarah orang lain. Ketika seseorang menyerang dengan niat memancing reaksi, dan kita memilih untuk tidak terpancing, sebenarnya kita sedang membalikan posisi kekuasaan. Kita tidak lagi menjadi korban dari provokasi, tetapi menjadi pengendali dari dinamika situasi. Dalam konteks ini, ketenangan bukan bentuk menyerah, melainkan cara paling halus untuk menegaskan kekuatan diri. Namun untuk mencapai ketenangan semacam itu,
Dibutuhkan latihan batin yang tidak singkat. Ketenangan tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari kebiasaan untuk mengamati diri sendiri. Kita perlu belajar mengenali tanda-tanda awal emosi, jantung yang mulai berdebar, tangan yang menegang, pikiran yang ingin segera membalas. Saat kita mampu menyadari momen itu, kita sedang membuka pintu menuju kejernihan. Meditasi, refleksi diri, dan pernapasan sadar adalah beberapa cara sederhana namun efektif untuk melatih ketenangan. Bukan untuk menekan emosi, melainkan untuk mengelolanya dengan bijak. Di sisi lain, ketenangan juga merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Dengan tetap tenang, kita tidak menurunkan martabat kita ke level orang yang menyerang. Kita tidak perlu berteriak untuk membuktikan siapa diri kita. Orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan pengakuan eksternal. Ia tahu bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada opini atau reaksi orang lain. Dalam diam yang tenang, ia menemukan kekuatan yang tidak bisa diguncang oleh serangan apapun. Seringkali, orang salah mengartikan ketenangan sebagai tanda ketidakpedulian. Padahal, ketenangan justru lahir dari kepedulian yang dalam, kepedulian untuk menjaga kedamaian batin dan kejernihan berpikir. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita menanggapinya. Dengan memilih tenang, kita sebenarnya sedang mengambil alih kendali itu. Kita menolak untuk menjadi cermin bagi kekacauan orang lain. Dalam konteks sosial yang semakin kompetitif, ketenangan juga menjadi bentuk resistensi terhadap tekanan kolektif untuk selalu menang. Dunia modern seringkali memaksa kita untuk menunjukkan keunggulan, untuk tidak kalah dalam debat, untuk selalu tampil benar. Tetapi orang yang berpikir jernih tahu bahwa tidak semua pertempuran perlu dimenangkan. Kadang, kemenangan sejati justru ada dalam kemampuan untuk tidak terlibat dalam pertempuran yang tidak berarti. Ketenangan memberi kita jarak dari ego yang haus pengakuan. Akhirnya, ketenangan adalah bentuk perlawanan yang paling manusiawi. Ia tidak berteriak, tidak membalas, tetapi menegakkan martabat dengan cara yang tenang dan bijaksana. Di tengah dunia yang gemar bereaksi, orang yang tetap tenang adalah anomali yang menyejukkan. Ia bukan hanya menjaga pikirannya dari kekacauan, tetapi juga memberi contoh bahwa kejernihan bukan hasil dari ketidaktahuan, melainkan hasil dari penguasaan diri. Saat diserang, ketenangan bukan bentuk kekalahan, ia adalah kemenangan yang tidak membutuhkan sorak-sorai. Salah satu ujian terbesar dalam berpikir jernih di era modern adalah kemampuan untuk mengenali bias dan narasi yang memprovokasi. Kita hidup di masa di mana informasi tidak lagi hanya menjadi sarana pencerdasan, tetapi juga alat pengendalian persepsi. Di dunia yang dibanjiri oleh opini, berita, dan narasi yang saling bertentangan, pikiran manusia menjadi arena tarik-menarik antara fakta dan emosi. Dan seringkali, tanpa kita sadari, kita menjadi korban dari bias yang kita ciptakan sendiri. Bias adalah kecenderungan batin untuk melihat sesuatu dari sudut pandang tertentu, bukan berdasarkan realitas yang objektif, melainkan berdasarkan keyakinan yang sudah kita bentuk sebelumnya. Bias ini bekerja diam-diam, halus, dan seringkali tidak kita sadari. Ketika seseorang menyerang atau menyinggung kita, bias itu muncul dalam bentuk prasangka. Dia pasti membenci saya, atau dia ingin menjatuhkan saya. Padahal mungkin saja orang itu tidak bermaksud demikian. Namun bias membuat kita menafsirkan setiap tindakan orang lain sesuai dengan narasi yang sudah kita yakini. Inilah awal dari kaburnya kejernihan berpikir. Di era media sosial, bias dan narasi provokatif saling memperkuat. Algoritma digital dirancang untuk memberi kita apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang perlu kita pahami. Ketika kita marah pada suatu isu, platform akan menampilkan lebih banyak konten yang memperkuat kemarahan itu. Kita terjebak dalam lingkaran gema, echo chamber, di mana pandangan yang sama diulang-ulang hingga terdengar seperti kebenaran mutlak. Dalam keadaan seperti ini, sulit bagi siapapun untuk tetap berpikir jernih ketika diserang. Sebab bukan hanya orang lain yang menyerang kita, tetapi juga sistem informasi yang membentuk cara kita melihat dunia. Narasi provokatif bekerja dengan memanfaatkan emosi dasar manusia, kemarahan, ketakutan, dan rasa benar.
Setiap kali kita melihat judul berita yang menyulut emosi, setiap kali kita membaca komentar yang menyinggung, kita sedang diundang untuk bereaksi, bukan untuk berpikir. Berpikir jernih berarti menolak undangan itu. Sebelum menilai atau membalas, kita perlu bertanya, apakah ini fakta atau sekadar opini yang dibungkus dengan emosi? Pertanyaan sederhana ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dari manipulasi narasi. Namun mengenali bias tidak semudah menyadarinya. Bias seringkali terasa seperti kebenaran karena ia sejalan dengan pengalaman kita. Pikiran manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ketika seseorang menyerang kita, bias membuat kita fokus pada pembelaan diri, bukan pada pemahaman terhadap situasi. Maka, berpikir jernih dalam konteks ini berarti berani mengakui bahwa persepsi kita tidak selalu benar. Keberanian untuk meragukan diri sendiri adalah inti dari kejernihan. Selain itu, narasi provokatif tidak hanya datang dari luar. Kadang ia tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Pikiran yang lelah dan hati yang tersakiti sering menciptakan cerita internal yang tidak kalah berbahaya. Kita menulis narasi di kepala kita tentang siapa yang jahat, siapa yang salah, siapa yang harus disalahkan, dan semakin sering kita mengulangnya, semakin nyata rasanya. Dalam monolog batin itu, kita menjadi korban sekaligus pelaku provokasi terhadap diri sendiri. Untuk berpikir jernih, kita harus belajar membedakan antara fakta objektif dan narasi emosional yang kita bangun sendiri. Kejernihan berpikir juga menuntut keberanian untuk menghadapi informasi yang tidak sejalan dengan keyakinan kita. Dalam dunia yang penuh polarisasi, mendengarkan pandangan yang berbeda sering terasa seperti pengkhianatan terhadap identitas. Tetapi justru disitulah latihan berpikir jernih terjadi. Bukan dalam kenyamanan, melainkan dalam ketidaknyamanan. Kita tidak akan pernah bisa benar-benar berpikir jernih jika hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar. Ketika seseorang menyerang dengan narasi provokatif, menuduh, menjelekkan, atau menebar fitnah, reaksi paling bijak bukanlah membalas dengan narasi tandingan, tetapi dengan klarifikasi yang tenang dan berbasis fakta. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan, ia cukup ditegakkan dengan konsistensi. Orang yang berpikir jernih tahu bahwa serangan berbasis provokasi hanya efektif terhadap mereka yang reaktif. Maka semakin kita tenang, semakin lemah daya serang provokasi itu. Dalam kehidupan sosial maupun digital, mengenali bias dan narasi yang memprovokasi bukan hanya upaya intelektual, tetapi juga latihan spiritual. Ia mengajarkan kita untuk tidak mudah dikendalikan oleh emosi kolektif, untuk berdiri teguh di tengah badai opini yang saling bertabrakan. Pikiran yang jernih adalah pikiran yang sadar. Sadar bahwa tidak semua yang terdengar keras adalah benar, dan tidak semua yang benar harus diteriakkan keras-keras. Pada akhirnya, berpikir jernih saat diserang berarti memahami bahwa kebenaran tidak pernah lahir dari keributan. Ia tumbuh dalam keheningan analisis, dalam keberanian untuk mempertanyakan keyakinan sendiri, dan dalam kesediaan untuk memisahkan fakta dari narasi. Di dunia yang terus berusaha memancing reaksi, kejernihan berpikir adalah bentuk kebebasan terakhir yang masih bisa kita pertahankan. Dan kebebasan itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani tenang di tengah provokasi. Ada satu hal sederhana yang sering terlupakan ketika kita merasa diserang, baik oleh kata-kata, situasi, maupun tekanan hidup. Napas. Sesuatu yang tampak begitu biasa, namun sesungguhnya memegang kendali besar atas keadaan batin kita. Ketika seseorang menyerang, baik secara langsung maupun tidak, tubuh kita bereaksi lebih cepat daripada pikiran. Jantung berdebar, otot menegang, tangan mungkin berkeringat, dan pikiran mulai dipenuhi dengan 1000 kemungkinan balasan. Dalam momen itu, kemampuan berpikir jernih lenyap, digantikan oleh dorongan primitif untuk bertahan atau melawan. Namun di tengah kekacauan itu, satu hal bisa mengembalikan kejernihan: mengatur napas. Napas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran. Ia adalah alat kendali alami yang kita miliki, tetapi jarang kita sadari keberadaannya. Saat kita marah, napas menjadi pendek dan cepat. Saat kita takut, napas terasa tertahan. Dan saat kita tenang,
napas mengalir perlahan, stabil, dan berirama. Artinya dengan mengubah pola napas, kita juga mengubah keadaan mental. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak tradisi spiritual dan psikologis, kesadaran terhadap napas menjadi dasar dari pengendalian diri. Mengatur napas berarti mengatur ulang cara berpikir kita. Ketika diserang, baik secara verbal maupun emosional, otak kita masuk ke dalam mode fight or flight, bertarung atau melarikan diri. Ini adalah mekanisme alami yang diwarisi dari masa purba ketika ancaman bersifat fisik. Namun di zaman modern, ancaman lebih sering datang dalam bentuk kata-kata dan tekanan sosial. Tubuh tetap bereaksi seolah-olah kita sedang dalam bahaya nyata, padahal yang kita hadapi hanyalah kalimat atau opini. Maka untuk mengembalikan keseimbangan, kita perlu menenangkan sistem saraf yang terpicu itu. Dan cara paling efektif adalah dengan menarik napas perlahan dan penuh kesadaran. Dalam psikologi kontemporer, praktik ini dikenal sebagai mindful breathing, pernapasan sadar. Ini bukan sekadar teknik relaksasi, melainkan latihan kesadaran yang menuntun pikiran kembali ke saat ini. Karena seringkali, ketika diserang, pikiran kita berlari terlalu jauh. Kita membayangkan konsekuensi, mengingat luka lama, atau menyiapkan pembelaan. Napas sadar membawa kita kembali pada realitas yang sederhana, bahwa saat ini kita masih di sini, masih aman, dan masih punya kendali. Dengan mengatur napas, kita menciptakan ruang jeda di antara stimulus dan respons, ruang kecil yang menentukan apakah kita akan bereaksi secara emosional atau bertindak dengan bijaksana. Berpikir jernih tidak mungkin muncul dari pikiran yang sesak oleh adrenalin. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi seberapa dalam kita memahami setiap langkah yang kita ambil. Kadang arah terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang paling sunyi, yang membawa kita kembali pada diri sendiri. Arah baru hadir untuk menemani perjalanan itu, mengajakmu berpikir lebih jernih, merasa lebih tenang, dan melihat hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Di sini, kita belajar bersama tentang cara menghadapi luka tanpa kehilangan harapan, tentang menerima kenyataan tanpa menyerah pada nasib, tentang menumbuhkan ketenangan di tengah dunia yang bising. Filosofi Stoikisme menjadi landasan kita, bukan untuk menjauh dari kehidupan, tapi untuk menjalani kehidupan dengan lebih sadar. Jika kamu mencari ruang yang hangat, reflektif, dan menenangkan untuk menyusun kembali langkahmu, maka arah baru adalah tempatmu. Mari tumbuh bersama, satu renungan setiap harinya. Karena setiap hari, sekecil apapun, selalu memberi kesempatan untuk menemukan arah yang lebih baik, arah yang benar-benar milikmu.